Siap. Barista. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Sehat? Sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai dengan mata pelajaran, sebelum saja terima, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita menyatakan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Sekarang kami mau mulai kegiatan belajar mengajar. Utuslah Roh Kudus mengatur diri kami, agar kami dapat memahami apa yang diberikan Bapa guru kami dengan baik. Semua doa yang kami aturkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Yesus. Oke, mari kita berdiri dulu sebelum saya mengecek kehadiran. Kita sama-sama menyanyikan lagu Pancung Nasional. Oke, baik, silakan duduk. Baik, kita dengarkan absen dulu. Melkiades Allen, Hadir Pak. Yohanes Bukit, Hadir Pak. Alvin Boba, Hadir Pak. Maria F. Guru, Hadir Pak. Maria A. Bendi, Hadir Pak. Maria Gregoriana Gamba, Hadir Pak. Rastin Baby, Hadir Pak. Yohanes Arif Mandawa, Hadir Pak. Maria Celsiana Kale, Hari Pak, Angelina Mumpu, Hari Pak, Lydia Hapale, Hadir Pak. Maria N. Kemba, Hadir Pak. Agatha Aristawono, Hadir Pak. Aventino Iksan Beda. Hadir Pak. Berarti semua ada ya? Ya Pak. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita mulai dengan materi, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua. Karena berbicara tentang kasus-kasus HAM, kira-kira kasus-kasus apa saja yang sering terjadi di kehidupan kita sehari yang melanggar hak asasi manusia? Ya, silakan. Kasus pembunuhan, apa lagi? Aborsi, pencemaran nama baik, apa? Pelecehan, oke. Yang disebutkan tadi itu merupakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik.
Untuk memenuhi persyaratan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga upaya penegakan hak asasi manusia serta peran Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia. Baik, ya, ini materi kita hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan ini tujuan pembelajaran hari ini. Dan kita akan membahas tentang materi yang paling pertama tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, satu orang bahasa. Hak dan kewajiban asasi manusia adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oke, itulah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, di mana hak dan kewajiban itu adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lalu apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak kita berada dalam kandungan ibu. Dan barang tersebut merupakan hal yang sangat kooperatif secara universal dan tidak dapat dicabut oleh manusia. Artinya seperti tadi yang kalian sebutkan itu, kasus pembunuhan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik. Kita harus lihat kalau kita hidup di negara Indonesia ada hak, ada undang-undang. Jadi kalau kita mau orang lain punya nama, hati-hati jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau yang suka apa itu gosip-gosip, ya hati-hati jangan sampai orang lain merasakan kalau dia lapor ke pihak yang wajib, kita kena pasal. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Oke, kita lanjut ke kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Baik, kasus yang sering terjadi di sini yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi. Kasus tragedi Trisakti itu terjadi pada tahun 1998, yang dimana para mahasiswa berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa itu. Karena melihat terjadinya kebijakan pemerintah yang bersifat otoriter, yang ingin menang sendiri, yang tidak mempedulikan nasib masyarakat, sehingga pada masa itu mahasiswa turun ke lapangan melakukan demo dan tujuannya adalah turunkan Soeharto. Waktu itu Presiden Soeharto tahun 1998. Lalu pada tanggal 28 Agustus kemarin yang kira ramai ini kita lihat bersama di Jakarta juga melakukan demo menuntut hak yang sama, yaitu kalau mau ambil satu keputusan minimal lihatlah dengan nasib
rakyat. Lalu kedua yang sering terjadi kasus pelanggaran itu peristiwa talang sari di Lampung, yaitu terjadi kekerasan aparat terhadap kelompok tertentu. Lalu juga yang sampai hari ini masih berbicara tentang kasus Masina, yaitu pembunuhan aktivis buruh pada masa itu. Dan juga peristiwa penghilangan orang secara paksa. Tahun 1998 pada waktu itu ada penculikan mahasiswa yang sampai hari ini tidak tahu keberadaannya di mana. Nah, ini semua kasus yang saya tampilkan di sini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, tidak terlepas juga dari yang apa yang disampaikan oleh adik-adik saya. Lalu bagaimana upaya untuk menegakkan hak asasi manusia supaya jangan terjadi? Nah, diharapkan penegakan HAM itu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat atau yang disingkat dengan LSM, dan juga masyarakat umum. Upaya yang dilakukan dapat meliputi yang pertama, sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu tentang pengadilan HAM. Contohnya peraturan yang dibuat untuk melindungi dan menegakkan HAM. Yang paling pertama itu pembentukan lembaga-lembaga terkait. Lembaga-lembaga terkait yang paling pertama di situ adalah Komnas HAM. Komnas HAM apa? Singkatan dari Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang disingkat Komnas ya. Lalu sudah ada juga pendidikan dan sosialisasi HAM. Memang berbicara tentang HAM itu luas dia punya materi. Pembelajaran HAM itu tidak hanya dapat di lembaga pendidikan, di rumah pun juga kita diajarkan bagaimana untuk saling menghargai satu sama lain. Saya pastikan bahwa orang tua kita sering mengajarkan bahwa harus sopan santun terhadap orang yang lebih tua, yang lebih kakak, bahkan yang lebih ada dari kita. Ketika orang tempel yang pipi kiri maka seluruh dengan pula pipi kanan, siap. Gitu. Kalau saling berdendam bahkan baku bunuh berarti kita melanggar hak asasi manusia. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Untuk menyelesaikan itu berarti harus melalui proses peradilan dan mekanisme non judisial. Ada satu lembaga yang menangani tentang hak asasi manusia kasus. Lalu yang berikut terkait dengan peran Pancasila dalam perlindungan HAM. Ya, karena materi kita tadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sekarang kita melihat Pancasila menjadi patokan bagaimana hidup kita sebagai manusia untuk tidak dapat melanggar hak asasi manusia. Pancasila itu ada berapa poin? Ada berapa? 5. Nah, di antara ke-5 poin itu ada 3 poin yang diambil menjadi patokan dasar untuk hak asasi manusia. Yang terjadi pada sila yang keberapa? Sila yang kedua. Sila yang kedua itu tentang apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak dasar setiap individu. Karena dalam pengertian hak asasi manusia tadi adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak kita berada dalam kandungan. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan aborsi ya. Bagi adik-adik saya yang saya melihat berita aborsi itu adalah keguguran ya. Mungkin dia hamil di luar nikah.
ataukah dia hamil orang tuanya tidak tahu. Saking takutnya jalan sesuatu adalah melakukan aborsi. Itu merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Kalau secara ajaran agama Katolik itu dosa. Dalam 10 perintah Allah, Tuhan Allah juga melarang jangan membunuh. Itu terjadi pada poin yang keberapa Tuhan Allah melarang? Keberapa? Jangan membunuh. Kalau yang hafal 10 perintah Allah pasti dia tidak akan berulang lagi. Tuhan Allah melarang jangan membunuh. Nah, negara Indonesia itu juga melakukan hal yang sama, melarang. Mengapa? Karena kita sama-sama manusia, ciptaan Tuhan. Maka penciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Karena dia memiliki akal budi, hati nurani dan kebebasan. Dia berbeda dari yang lain, dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain, hewan ataupun Tuhan. Berbeda dari kita manusia. Lalu terjadi pada sila yang ketiga juga. Sila ketiga tentang apa? Dalam persatuan Indonesia. Yaitu mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, termasuk dalam pemenuhan HAM. Poin ketiga dari Sabang sampai Merauke, kita disatukan dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Di situ ada timur keunikan, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, rambut keriting, air, hidup, pesek, ada yang maju ke depan, ada yang ke belakang. Tapi puji Tuhan bahwa kita hidup dalam satu negara yang sama. Yang dimana kalian lihat dalam Piagam Pancasila, di situ tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Satu tujuan yang sama, satu prinsip yang sama. Jelas sekali perbedaan antara kita orang Timur dengan orang Jawa. Orang Jawa kulitnya putih, hidungnya pesek, rambutnya ada. Orang Timur sudah hitam, hidungnya antara dua, mancung dan pesek. Rambut ada yang air, ada yang putih. Itulah ciri khas kita orang Indonesia. Lalu budaya. Budaya kita orang Jawa dan budaya kita orang Timur beda tidak? Beda. Budaya orang Jawa dengan sopan santun. Ketika kamu injak dari kaki, mas, tolong kaki. Tapi kalau kita orang Timur, kalau jadi kaki langsung keluar bahasa korupsi, terjadilah perpecahan. Beda. Lalu suara kita orang Timur paling besar. Tidak perlu pakai toa kita orang Timur. Tapi orang Jawa. Apalagi yang menjadi perbedaan antara kita orang Timur dan orang Jawa? Selain dari budaya, ya, bahasa, jangan lebih orang Jawa bahasa antara kita di NTT saja sudah mulai berbeda. Logat orang ini dan logat orang Liu sudah berbeda, penyebutannya sudah beda. Apalagi kita orang ini dan orang Manggarai, intonasi nadanya sudah berbeda. Tapi puji Tuhan bahwa negara kita mampu menyatukan itu hanya dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Coba Anda dibayangkan kalau tidak ada bahasa nomor satu. Orang Manggarai kalau datang ke ini dia menggunakan bahasa Manggarai, apakah orang ini mengerti atau tidak? Tidak. Begitu juga sebaliknya. Maka untuk menyatukan kita ini semua harus ada satu, yaitu satu bahasa, yaitu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi kita harus kuasa betul bahasa Indonesia. Lanjut. Ya, yang terakhir terjadi pada sila yang kelima. Sila yang kelima dalam Pancasila itu bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
yang mencakup pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan bahwa pemerintah Indonesia jangan memilah. Jangan karena engkau nyaman dengan orang yang kulit putih, rambut air, hidung pesek, engkau lebih prioritaskan mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang kulit hitam, rambut keriting? Sedangkan kita hidup dalam suatu negara. Maka poin kelima dalam Pancasila menegaskan kepada pemerintah bahwa tidak boleh engkau membeda-beda. Pembangunan yang dilakukan di Jawa harus sama rata dengan yang ada di Timur. Itu juga dalam Pancasila. Lalu bagaimana yang kita lihat sekarang? Apakah kira-kira poin kelima sudah memenuhi keadilan? Sepertinya berlalu karena negara Indonesia itu bukan pulau yang kecil, pulau yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, dan penduduknya juga jumlahnya sangat banyak. Jadi untuk sampai dengan hari ini kita sudah 80 berapa tahun? 80 berapa? Sudah 80 tahun mulai seperti itu. Kemarin 17 Agustus kita baru merayakan. Lalu terjadi lagi demo besar-besaran. Kenapa? Karena dianggap tidak ada keadilan. Poin kelima ini masih harus pertimbangkan. Jadi kita doa bersama supaya poin kelima bisa terjawab itu. Kira-kira tahun yang keberapa dan presidennya siapa? Kita juga tidak tahu ya. Karena sekarang kita masih memperjuangkan tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir. Karena negara Indonesia sangat luas. Kalau kita bangunkan di Papua ya, yang di timur sini jangan dulu onar-onar. Kalau bangunkan di Jawa, kita yang di Papua juga jangan dulu rese, tanah-tanah dulu. Semuanya pasti akan dapat bagian. Oke, next. Baik, yang berikut kesimpulan dalam materi yang ada. Dengan demikian Pancasila menjadi landasan filosofis dan moral dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Baik, tadi setelah kita mendapatkan materi, di sini saya ingin menunjukkan kepada kita nonton video yang dimana sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita mulai diskusi, kita nonton dulu video yang mana video tersebut merupakan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi 98 merupakan salah satu episode paling gelap dalam lembaran hitam sejarah Indonesia. Hari itu, Republik Indonesia nyaris runtuh dalam kobaran amarah dan kebrutalan. Dalam waktu singkat, negeri ini berubah menjadi neraka bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam pusaran kerusuhan. Tanggal 12 Mei 1998 menjadi penanda awal tragedi besar itu. Mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta yang turun ke jalan untuk menyuarakan reformasi pulang ke kampus dengan tenang setelah bernegosiasi dengan aparat. Namun tiba-tiba suara letusan senjata membelah udara sore. Peluru tajam menghantam tubuh pemuda itu dengan sadis. Langulia Asmana, Heri Hartanto, Hafidin Roya, dan Hendria
Yang sangat tragis, Montclair berubah menjadi kuburan massal, di mana ratusan orang yang terjebak di dalamnya tewas terbakar hidup-hidup dengan tubuh hangus dan tidak bisa dikenali. Aroma daging panggang segera memenuhi udara kota, mengeluarkan aroma kegetiran, keganasan, serta kegilaan yang sulit dilukiskan. Lalu di sudut lain kota, massa yang kalap segera menyerang perkantoran milik warga keturunan Tionghoa. Tulisan milik pribumi dicoret besar-besar di kaca toko, sebuah upaya putus asa untuk selamat dari amukan. Tetapi nahasnya, bagi banyak keluarga Tionghoa tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka terkunci di rumah, mendengar jendela dipecah, mendengar api merayap, dan mendengar pintu diobrak dengan paksa. Yang paling memilukan adalah kisah perempuan-perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan seksual. Di tengah kekacauan, mereka dijadikan sasaran kekejaman yang tidak pernah terbayangkan. Diludah paksa beramai-ramai, disisa, bahkan ada yang dihabisi setelahnya. Laporan menyebutkan sedikitnya 168 kasus ludah paksa terjadi selama kerusuhan, sebuah noda hitam yang hingga kini masih meninggalkan trauma yang mendalam. Dalam hitungan hari, lebih dari 1.000 orang tewas, sebagian karena peluru, sebagian karena terjebak di gedung yang dibakar, dan sebagian lain karena amuk massa. Ribuan orang luka-luka, puluhan ribu kehilangan rumah, toko, serta sumber nafkah. Sementara itu, mereka yang selamat tidak pernah kembali utuh. Mereka membawa luka batin yang amat kelam, juga ketakutan yang tertahan selama puluhan tahun. Banyak keluarga Tionghoa memilih mengungsi ke luar negeri, meninggalkan tanah air yang mereka cintai, tetapi saat itu menolak melindungi mereka. Dengan demikian, tragedi 1998 bukan sekedar kerusuhan biasa. Ia merupakan ledakan kebencian, kegagalan negara, dan kerapuhan sosial yang berpadu menjadi badai. Ia meninggalkan jejak luka yang sangat dalam. Korban yang tidak mendapat keadilan, pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum, dan sebuah bangsa yang harus menanggung trauma sejarah. Bagi generasi setelahnya, tragedi 98 adalah pengingat bahwa ketika keadilan diabaikan, ketika diskriminasi dipelihara, dan ketika kekuasaan membungkam rakyat, maka api bisa menyala dengan kebrutalan yang tidak pernah terbayangkan. Tragedi 98 yang memunculkan amuk massa yang mengerikan tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Tragedi ini dipicu oleh serangkaian masalah serius yang telah menumpuk selama masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada akhir 1990-an, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan pengangguran massal. Krisis ini diperburuk oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela dalam pemerintahan, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap rezim Soeharto. Selain itu, terdapat diskriminasi sistemis terhadap etnis Tionghoa yang selama puluhan tahun ditekan dan dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan ekonomi. Kombinasi krisis multidimensi inilah yang menyulut kemarahan rakyat dan berujung pada ledakan kerusuhan pada Mei 1998. Pada Juli 1997, badai krisis finansial melanda wilayah Asia. Indonesia termasuk negara yang terdampak paling parah dalam krisis moneter Asia 1997. Nilai tukar mata uang rupiah anjlok drastis terhadap dolar Amerika Serikat dari sekitar 2.500 rupiah per USD sebelum krisis merosot tajam hingga sempat menyentuh 16.000 rupiah per USD pada awal tahun 1998. Menurunnya nilai rupiah yang sangat dalam itu segera menyebabkan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Harga-harga barang impor dan bahan baku industri melambung. Banyak perusahaan tidak mampu membayar utang luar negerinya dan sektor perbankan goyah. Pada akhir 1997, pemerintah telah mencoba menangani krisis dengan menutup 16 bank bermasalah untuk memulihkan kepercayaan terhadap sektor perbankan. Namun demikian, langkah ini justru
1998. Kala itu persediaan bahan pokok mulai menipis sehingga harga beras, minyak goreng, gula dan kebutuhan pokok lainnya naik tidak terkendali. Lalu isu kelangkaan pangan menimbulkan kepanikan. Pada Januari 1998, warga menyerbu pasar swalayan dan toko-toko untuk memborong sembako karena takut harga akan semakin mahal atau barang hilang dari peredaran. Dan dalam sekejap, rak-rak toko menjadi kosong dan panik buying terjadi di mana-mana. Pada gilirannya, krisis ekonomi ini menyebabkan lonjakan angka pengangguran. Banyak perusahaan swasta gulung tikar atau melakukan PHK massal karena tidak sanggup beroperasi di tengah beban hutang dan biaya produksi yang melonjak. Akibatnya, ratusan ribu hingga jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Pengangguran massal ini berarti pula bertambahnya penduduk miskin karena keluarga-keluarga kehilangan sumber pendapatan. Saat itu, tekanan ekonomi benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat. Harga kebutuhan pokok naik berkali lipat, sementara daya beli terus merosot dengan tajam. Selain faktor ekonomi, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela di era Orde Baru turut menyuburkan ketidakpuasan rakyat. Selama lebih dari 3 dekade berkuasa, pemerintahan Soeharto dikenal menumpuk kekayaan bagi keluarga dan kroni-kroninya melalui berbagai cara yang tidak transparan. Korupsi terjadi di hampir semua level birokrasi, dari pungutan liar di instansi pemerintahan hingga penyelewengan anggaran negara. Namun, semua itu sulit untuk disentuh oleh hukum karena aparat penegak hukum berada di bawah kendali rezim. Kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha kroni juga jarang terjadi. Misalnya, pemberian monopoli bisnis atau kontrak pemerintah kepada perusahaan milik kerabat penguasa. Sementara itu, nepotisme tampak jelas ketika banyak posisi strategis dan peluang usaha penting dikuasai oleh keluarga cendana serta segelintir konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Masyarakat luas sebenarnya mulai geram dengan budaya KKN ini. Namun, kritik terhadap pemerintah nyaris tidak mendapat tempat di era Orde Baru. Pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap kehidupan politik, mulai dari partai oposisi yang dilemahkan, pers yang dibungkam melalui sensor, dan kebebasan berekspresi dibatasi. Akibatnya, penyelewengan kekuasaan terus berlangsung tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Sebagai contoh, putra-putri Soeharto dikenal terlibat dalam bisnis-bisnis besar dengan dukungan fasilitas negara. Tommy Soeharto misalnya mendapat hak eksklusif dalam proyek mobil nasional Timur. Tutut Soeharto menguasai jaringan televisi dan jalan tol, sedangkan kroni seperti Bob Hasan dan Sugeng Halim atau Lim Siliong memperoleh monopoli perdagangan cengkeh serta tepung terigu. Praktik-praktik ini menciptakan kesenjangan sosial ekonomi serta menimbulkan kecemburuan dan kemarahan di kalangan pengusaha lain maupun masyarakat umum. Tidak hanya itu, dominasi militer dalam politik semakin membuat kehidupan demokrasi terpasu. ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, gabungan TNI dan Polri saat itu tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran politik formal dengan adanya fraksi ABRI di parlemen dan jabatan-jabatan publik bagi perwira militer. Akibatnya, ruang partisipasi sipil untuk mengawasi pemerintah nyaris tertutup. Krisis hukum juga terjadi karena peradilan kerap diintervensi demi kepentingan penguasa. Pelanggaran HAM oleh negara seperti operasi militer di Aceh dan Papua atau kasus pelenyapan aktivis, misalnya kasus Marsina, seorang aktivis buruh tahun 1993, juga jarang diusut tuntas. Di penghujung Orde Baru muncul pula tindakan represif seperti penculikan para aktivis pro demokrasi oleh oknum militer pada tahun 1997 hingga 1998 yang tujuannya untuk membungkam suara kritis. Sejumlah aktivis mahasiswa dan pro demokrasi dilaporkan hilang diculik oleh tim yang belakangan dikenal sebagai tim mawar dari Kopassus, menimbulkan ketakutan di kalangan gerakan mahasiswa. Lebih dari itu, salah satu aspek penting dalam latar belakang tragedi 98 adalah
adalah diskriminasi yang dialami komunitas Tionghoa Indonesia selama rezim Orde Baru. Etnis Tionghoa Indonesia yang jumlahnya sekitar 3% dari populasi sejak lama telah diperlakukan sebagai kelompok minoritas yang berbeda. Pada masa Orde Baru, diskriminasi terhadap warga Tionghoa dilembagakan dalam berbagai peraturan dan kebijakan. Misalnya, melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967, pemerintah melarang perayaan kebudayaan Tionghoa secara terbuka seperti Imlek, Barongsai, dan penggunaan aksara Tionghoa dilarang di ruang publik. Orang Tionghoa didorong untuk mengganti nama mereka menjadi nama yang bernuansa Indonesia. Mereka juga diwajibkan memiliki surat bukti kewarganegaraan atau SPKRI yang justru kerap dijadikan alat pungutan liar. Total terdapat sekitar 45 regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa selama Orde Baru. Di bidang pendidikan dan pemerintahan, terjadi pembatasan partisipasi bagi warga Tionghoa. Kesempatan mereka masuk universitas negeri atau menjadi pegawai negeri sipil sangat kecil karena adanya kuota tidak tertulis. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan paradoksa. Di satu sisi mengekang ekspresi budaya dan politik Tionghoa, tetapi di sisi lain membiarkan segelintir penguasa Tionghoa besar bekerja sama dengan elit Orde Baru dalam menguasai sektor-sektor ekonomi penting. Kolusi antara penguasa dan para cokong ini menghasilkan konglomerat super kaya keturunan Tionghoa. Akibatnya tercipta gambaran di masyarakat bahwa orang Tionghoa identik dengan kekayaan serta dominasi ekonomi. Selama era Orde Baru, sentimen anti Tionghoa memang sesekali muncul terutama saat kondisi ekonomi sedang buruk. Etnis Tionghoa kerap dijadikan kambing hitam atas masalah ekonomi maupun sosial. Propaganda atau pernyataan pejabat yang menyudutkan Tionghoa turut menyuburkan prasangka itu. Misalnya, menjelang 1998, ketika krisis moneter terjadi, beberapa tokoh pemerintah dan militer memberikan pernyataan bernada menyalahkan konglomerat yang tidak nasionalis. Sindiran terselubung yang mengarah pada penguasa Tionghoa yang dituduh menyimpan uang di luar negeri. Bahkan seorang pejabat tinggi kala itu secara terbuka menyebut etnis Tionghoa sebagai tikus-tikus yang tidak punya patriotisme karena dianggap menimbun barang dan lari ke luar negeri saat krisis. Pernyataan-pernyataan semacam ini alih-alih meredakan situasi justru memicu kebencian masyarakat terhadap warga Tionghoa. Kesenjangan ekonomi antara kelompok pribumi dan segelintir orang Tionghoa kaya juga memperkuat kecemburuan sosial. Di tingkat akar rumput sudah berkembang konsepsi bahwa orang Cina kaya karena curang atau pelit yang merupakan bias turun-temurun sejak zaman kolonial. Rezim Orde Baru tidak berusaha serius mengikis prasangka ini, malah secara tidak langsung menyuburkannya. Warga Tionghoa digambarkan sebagai orang luar yang hanya mencari untung di Indonesia, padahal mereka adalah warga negara Indonesia juga yang lahir dan besar di negeri ini. Kombinasi diskriminasi negara dan sentimen negatif yang dibiarkan tumbuh inilah yang membuat posisi komunitas Tionghoa rawan ketika terjadi gejolak sosial. Jadi, pada awal 1998, Indonesia bukan hanya menghadapi krisis ekonomi dan politik, tetapi juga bom waktu sosial berupa sentimen anti Tionghoa. Diskriminasi seperti di era Orde Baru membuat komunitas Tionghoa terisolasi secara budaya dan politik. Namun secara ekonomi, mereka dijadikan kambing hitam yang siap ditumbalkan ketika dibutuhkan untuk meredakan kemarahan massa. Inilah sebabnya mengapa saat kerusuhan Mei 1998 akhirnya pecah, kekerasan yang terjadi begitu kental dengan nuansa rasial. Latar belakang diskriminasi dan prasangka sosial ini penting dipahami agar kita memahami mengapa etnis Tionghoa menjadi target utama dalam tragedi 98. Menjelang bulan Mei 1998, tanda-tanda pergolakan sudah tampak di berbagai kota. Gerakan protes mahasiswa mulai muncul sejak pertengahan 1998
menurunkan harga-harga, memberantas KKN, menghapus fungsi ABRI, dan menuntut suksesi kepemimpinan nasional. Awalnya, tuntutan mahasiswa bersifat gradual. Mereka mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Namun, karena dianggap tidak ada perbaikan dan aspirasi diabaikan, tuntutan itu berkembang menjadi tuntutan reformasi total, termasuk pemunduran diri Soeharto. Kemuakan masyarakat kemudian diperparah pada Maret 98 ketika Soeharto kembali dilantik menjadi presiden untuk masa jabatan yang ke-7 kalinya. Pelantikan ini menyulut aksi protes yang lebih besar sebab dianggap mengabaikan penderitaan rakyat di tengah krisis. Dalam bulan Maret hingga April 98, hampir setiap hari terjadi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota, dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan lainnya. Misalnya, pada 14 Maret 98, setelah kabinet baru diumumkan, gelombang demo merebak di kampus-kampus untuk menolak kabinet hasil KKN. Puncaknya, sepanjang April 98, mahasiswa terus turun ke jalan menuntut reformasi politik. Pada 15 April 1998, Presiden Soeharto secara terbuka meminta mahasiswa untuk menghentikan unjuk rasa serta kembali ke kampus, seraya berjanji akan melakukan reformasi di kemudian hari. Namun demikian, permintaan ini tidak diindahkan mahasiswa karena permintaan tersebut dianggap hanya sebagai taktik untuk mengundur waktu. Di sisi lain, tanda perpecahan di kalangan elit Orde Baru juga mulai nampak. Beberapa tokoh lingkar dalam Soeharto dikabarkan berbeda pandangan mengenai penanganan krisis. Kendati demikian, secara lahiriah Soeharto masih menunjukkan kepercayaan diri. Ia bahkan sempat berencana menghadiri konferensi tingkat tinggi G15 di Kairo, Mesir pada pertengahan Mei 1998 sebagai kunjungan kenegaraan, di mana kemudian keputusan Soeharto untuk berangkat ke luar negeri di tengah krisis dipandang sebagai pihak sebagai bukti bahwa ia tidak menyadari gentingnya situasi dalam negeri. Dan benar saja, ketika Soeharto terbang ke Kairo pada 9 Mei 1998, kondisi di tanah air justru sangat memanas. Di Medan, Sumatera Utara, demo mahasiswa yang sudah berlangsung sejak awal Mei 98 semakin membesar. Tanggal 4 hingga 5 Mei 98, ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan memprotes kenaikan harga serta situasi ekonomi. Aksi di Medan kemudian berubah rusuh. Terjadi bentrokan dengan aparat, kendaraan dibakar, dan penjarahan toko terjadi di sejumlah tempat. Kejadian di Medan ini menjadi semacam alarm bahwa situasi nasional sedang sangat genting. Sementara itu di Jawa, aksi mahasiswa terus meluas. Di Bandung, Yogyakarta, dan kota-kota lain, mahasiswa melakukan mimbar bebas dan aksi mogok kuliah sebagai bentuk protes. Tuntutan mereka seragam, yaitu reformasi dan turunnya Soeharto. Aparat keamanan kadang mencoba membubarkan aksi dengan kekerasan yang justru menimbulkan simpati publik kepada mahasiswa. Sementara itu di Jakarta, tensi makin tinggi. Mahasiswa di Jakarta awalnya tertahan beraksi di dalam kampus masing-masing karena ketatnya pengamanan. Aparat keamanan menjaga ketat objek vital dan melarang demonstrasi di jalan-jalan utama. Namun, para mahasiswa Jakarta menemukan momentum pada tanggal 12 Mei 98 ketika mahasiswa Trisakti, Jakarta Barat merencanakan aksi demonstrasi besar. Aksi di Trisakti inilah yang kemudian menjadi titik balik situasi karena berakhir dengan tragedi yang menyulut emosi seluruh negeri. Sejak pagi hari, sekitar 6.000 sivitas akademika Trisakti telah berkumpul di kampus untuk melakukan aksi damai. Mereka mengibarkan bendera setengah tiang dan menyanyikan Indonesia Raya sebagai tanda berkabung atas keadaan bangsa yang terpuruk. Suasana di dalam kampus berlangsung tertib. Menjelang siang, massa mahasiswa Trisakti berupaya melakukan lomaj keluar kampus menuju gedung MPR di Senayan. Tujuan mereka adalah menyampaikan secara langsung tuntutan reformasi kepada wakil rakyat. Sekitar pukul 12.30, rombongan mahasiswa
dengan alasan keamanan serta potensi kemacetan. Para mahasiswa terhalang di depan kantor wali kota Jakarta Barat, tidak jauh dari kampus. Saat itu terjadi negosiasi antara perwakilan mahasiswa dengan komandan pasukan keamanan setempat, yaitu Dandim Jakbar Letkol A. Amril dan Wakapolres. Negosiasi berlangsung cukup alot hingga lebih dari 1 jam. Namun akhirnya sekitar pukul 17.00 dicapailah kesepakatan. Mahasiswa bersedia mundur kembali ke dalam kampus dan aparat juga akan mundur untuk meredakan ketegangan. Mahasiswa Teksadipun perlahan mundur masuk gerbang kampus sekitar pukul 17.00 hingga 17.30. Aparat keamanan bergerak agak menjauh sesuai kesepakatan. Namun situasi berubah drastis dalam hitungan menit. Sekitar pukul 17.15 hingga 17.30 ketika sebagian besar mahasiswa sudah berada di dalam area kampus, terdengar letusan-letusan tembakan. Kronologi rinci versi berbagai sumber agak bervariasi, namun intinya tiba-tiba aparat keamanan melepaskan tembakan dan gas air mata ke arah kerumunan mahasiswa yang masih berada di sekitar gerbang kampus Trisakti. Suasana seketika kacau balau. Mahasiswa yang tadinya sudah tenang menjadi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beberapa sumber menyebut awalnya ada provokasi di mana seorang yang bukan mahasiswa memancing keributan yang membuat aparat tersulut emosi. Ada pula kesaksian yang mengatakan bahwa beberapa oknum aparat menembak sambil berteriak ejekan, memicu kemarahan mahasiswa, lalu situasi lepas kendali. Yang jelas, saat kerumunan mahasiswa berusaha lari ke dalam kampus, banyak mahasiswa awalnya menduga itu sebagai sebagian peluru adalah keributan dari beberapa mahasiswa. Dalam tersebut jatuhlah korban di pihak mahasiswa. Dan setelah situasi ditemukan mahasiswa ini tewas tertembak peluru panas. Tragedi Trisakti langsung memicu gelombang reaksi keras dari berbagai kalangan. Peristiwa Trisakti saat ini menjadi titik balik. Jika sebelumnya mereka mahasiswa habis, maka setelah Trisakti mereka terus memutuskan bahwa kali tertentu mereka yang mundur dulu tidak boleh sia-sia. Reaksi tidak hanya datang dari mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat dan politisi pun angkat suara mengecam kekerasan aparat. Media massa nasional yang sebelumnya relatif hati-hati mulai memberitakan tragedi Trisakti di halaman depan dengan judul-judul yang berani. Tragedi Trisakti juga langsung menyebutkan masyarakat melakukan frustrasi. Dalam hal kerusuhan serta penjarahan massa yang berbagai penjuru menggunakan kiok dua. Baik. Ya, itulah video yang dimana berhubungan langsung dengan materi yang baru kita bahas tadi, yaitu terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Saya kembali melihat dari hasil video, kurang lebih ada 4 poin penting masuk tentang kasus pembunuhan, kasus pelecehan, dan juga dalam perspektif Pancasila yang dimana menjadi patokan juga ada di situ. Lalu untuk selanjutnya kita masuk pada diskusi kelompok terkait dengan materi yang baru saja kita pelajari pada hari ini. Kita bentuk 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Masing-masing ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Waktu 5 menit untuk kita tentukan dalam kelompok.
Satu kelompok, satu pertanyaan. Dari 3 kelompok, 3 pertanyaan ya. Jadi setelah Anda berdiskusi, Anda akan diberi kesempatan untuk melakukan presentasi di depan kelas. Yang kelompok 1 soalnya. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam permasalahan tentang tragedi Trisakti? Sekali lagi, bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam permasalahan tragedi Trisakti? Sudah? Kelompok 2 yang di tengah. Apakah dalam video yang baru saja ditonton merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Apakah dalam video yang ditonton tadi merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Sudah, kelompok 2? Sudah. Ya. Kelompok 3 yang di depan saya. Jelaskan apa makna perjuangan para mahasiswa dan apa saja yang diperjuangkan tersebut. Jelaskan apa makna perjuangan dari para mahasiswa yang tadi masih kita nonton tadi. Lalu apa saja yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan oleh para mahasiswa itu apa yang mereka perjuangkan? Waktunya kurang lebih 20 menit kita diskusi. Sudah semua? Silakan bekerja. Ya, silakan diskusikan dengan teman-teman.
Ada yang sudah? Waktu diskusi kita 10 menit ya. Ya Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah Pak. 2? Sudah Pak. Kasih teh. Kelompok 3? Sudah? Oke, sudah semua? Baik. Sekarang kita memasuki tahap berikutnya, yaitu presentasikan hasil kelompok Anda. Saya minta dua orang, yang satunya sebagai moderatornya dan yang satunya menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kelompok. Waktu presentasinya 5 menit ya. Menyampaikan materi dan juga melakukan pertanyaan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, mari kita dengar dan jangan lupa untuk ajukan pertanyaan kepada mereka. Oke, silakan. Baik. Pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami kepada teman materi. Silakan. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan kasus yang terjadi dalam permasalahan tentang tragedi Trisakti? Jawaban: tragedi Trisakti 1998 adalah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang menewaskan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Menurut saya, kasus ini harus diusut tuntas secara transparan yang adil untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarga mereka. Dari kelompok 2 dan kelompok 3, pertanyaan. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3, karena tadi kita kan satu nomor ya. Mereka sudah melakukan presentasi. Sekarang saatnya kita melakukan tanya jawab. Baik. Tanya jawab, silakan. Pada teman kelompok 3, kita bersilakan. Saya ingin bertanya, kasus apa saja yang melanggar hak asasi manusia? Baik, nomor 1, kasus pembunuhan, kasus pencemaran nama baik, kasus aborsi atau pengguguran, dan kasus pemerkosaan. Ada pertanyaan lagi? Saya baca ulang. Jawaban: 1 kasus pembunuhan, 2 kasus pencemaran nama baik, 3 kasus aborsi atau pengguguran, 4 kasus pemerkosaan. Bagaimana nomor 2? Nomor 3? Pas. Ya. Yang lain? Satu pertanyaan lagi dari kelompok 2. Silakan. Silakan angkat tangan dan sampaikan pertanyaannya. Dari
Coba ulang pertanyaannya, dengar makanya. Bagaimanakah upaya penegakan tentang hak asasi manusia? Ya, mungkin teman bertiga silakan ya. Baik, dari kelompok 2, pertanyaan akan dijawab oleh saya. Harapannya dengan adanya undang-undang perlindungan HAM senantiasa dapat dipahami dan diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia, dan berharap pula agar tidak terjadi kasus-kasus yang menyebabkan pelanggaran HAM karena kita merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Apakah pertanyaan sudah pas? Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, dalam diskusi silakan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 siap-siap untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Dan bagi teman kelompok apabila yang bertugas di tempat tidak atau belum menemukan jawaban, saya berharap teman kelompoknya bisa bantu untuk menjawab. Bisa? Oke, silakan. Baik, selamat pagi kelas, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman-teman materi sama persilakan. Apakah dalam video yang tersebut merupakan pelanggaran HAM? Jawabannya ya, dalam video tersebut. Ya, dalam video tersebut terdapat indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM meliputi kekerasan oleh aparat keamanan terhadap demonstran yang menyebabkan luka-luka bahkan kematian. Ya, silakan beberapa. Apakah kepada teman-teman kelompok lain ingin bertanya? Ada. Angkat ini, agak besar suara. Pertanyaan dari kelompok kami, apa peran Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia? Ya, pertanyaan kemana diulang? Apa peran Pancasila dalam perlindungan hak asasi manusia? Ya, apa peran Pancasila ya? Ya, kalau teman-teman belum mendapatkan jawaban, mungkin teman-teman bisa bantu. Silakan. Ya, Pancasila sebagai agak besar suara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam perlindungan HAM. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mau tambah? Apakah kepada kelompok yang lain ingin bertanya lagi? Kelompok yang lain, tadi sudah kelompok 1, kelompok 3, ada pertanyaan? Silakan. Apa harapan Anda dengan adanya penegakan hukum di Indonesia? Apa harapan Anda dengan adanya penegak hukum di Indonesia? Harapan yang dengan adanya undang-undang perlindungan HAM senantiasa dapat dipahami dan diterima secara baik oleh masyarakat Indonesia, dan berharap pula agar tidak terjadi kasus-kasus yang menyebabkan pelanggaran HAM karena kita merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Oke. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3.
kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada teman-teman mewakili saat berjalan. Jelaskan apa makna perjuangan para mahasiswa pekerja di perjuangan tersebut. Makna perjuangan mahasiswa adalah perjuangan keadilan, kebenaran, dan demokrasi yang diperjuangkan antara lain. Yang pertama, reformasi total di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang kedua, pemberantasan korupsi, dan nepotisme. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Yang keempat, perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Baik, ada pertanyaan? Ya, kami silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah perjuangan mahasiswa perlu dilakukan apresiasi? Ya, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Baik, Apakah- saya akan ulangi pertanyaannya. Apakah perjuangan mahasiswa perlu dilakukan apresiasi? Ya, silakan. Bagi teman kelompoknya mungkin bisa bantu menjawab. Ya, perjuangan mahasiswa perlu diapresiasi. Berdiri. Ya. Ya, perjuangan mahasiswa perlu diapresiasi. Mahasiswa telah berani menyuarakan Aspirasi. rakyat dan menjadi agen perubahan sosial. Apresiasi bisa diberikan dalam bentuk pengakuan, dukungan terhadap kegiatan positif mahasiswa dan menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk berprestasi, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Baik, ada pertanyaan lagi dari kelompok 2. Makna perjuangan mahasiswa adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam demokrasi. Jelaskan apa makna perjuangan para mahasiswa, apa saja yang diperjuangkan tersebut. Jelaskan. Jelaskan apa makna perjuangan para mahasiswa, apa saja yang diperjuangkan tersebut. Makna perjuangan mahasiswa adalah perjuangan keadilan, kebenaran, dan demokrasi yang diperjuangkan antara lain. Yang pertama, reformasi total di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang kedua, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Yang keempat, perbaikan kondisi ekonomi rakyat. Bagaimana? Kelompok 2? Ada yang mau bertanya lagi? Ada. Oke, silakan. Jika perjuangan mahasiswa merupakan hal yang positif, langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia? Jelaskan. Ya. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil, menindak tegas pelaku pelanggaran HAM tanpa pandang bulu, termasuk aparat keamanan yang terlibat. Yang kedua, pembentukan lembaga independen, membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menyelidiki kasus telegram HAM. Yang ketiga, pendidikan HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM melalui pendidikan formal dan informal. Yang keempat, pemulihan korban, memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM serta keluarganya. Yang kelima, dialog dan rekonsiliasi, mendorong dialog antara korban, pelaku, dan pemerintah untuk mencapai rekonsiliasi nasional.
presentasinya? Oke, baik. Karena kita sudah melakukan presentasi berkaitan dengan materi kita hari ini, agar kita jangan jenuh, jangan bosan duduk kelas, saatnya kita untuk berdiri, kita melakukan SPP ini. Kasih refresh otak kita, dan lebih semangat lagi. Baik, kita ulang ya. Iya, Pak. Makanya tadi mungkin kita latihan dulu, setelah itu baru kita mulai. Bisa ikuti gerakan ya? Bisa lihat? Kurang lebih seperti ini. Kita main TikTok tuh. Ya. Oke, satu orang depan di depan kita dalam tepuk semangat. Saya panggil Desa untuk pimpin kita dulu. Lebih semangat lagi. Silakan. Ya, kita beri waktu untuk Desa dulu. Ya, silakan. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk satu, dua kali, tepuk dua, tepuk tiga. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Ya, silakan kita kembali duduk seperti semula setelah kita melakukan diskusi. Apa lagi? Pakai dalam mesin itu pakai apa? Ya, adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan didukung dengan yang telah kita tahu tentang video yang dimana yang terjadi dalam video ataupun yang kita lihat di lingkungan masyarakat,
tindakan yang tidak perlu kita ikuti. Setelah kita memahami bahwa ternyata hal itu sangat penting bagi setiap individu. Tadi seperti yang kalian sebutkan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, ada yang melakukan aborsi, pembunuhan, pelecehan seksual, dan juga pencemaran nama baik. Ya, Pak mengharapkan bahwa setelah kita belajar di sini, jangan sampai kita pulang kita melakukan hal yang sama. Kalaupun kita melihat papa mama atau saudara-saudara kita di luar sana yang suka omong orang lain punya nama, ya, yang punya rencana untuk membunuh, kita sebagai peserta didik yang hari ini kita mendapatkan materi, tolong kita berikan teguran. Bisa tidak? Bisa. Menjadi pahlawan untuk sesama kita bisa tidak? Bisa. Seperti tragedi yang kita lihat di video tadi, tragedi di Sakti, cukup menyakitkan. Para mahasiswa memperjuangkan nasib. Mereka rela berkorban, bahkan ada yang meninggal, ada yang diculik. Mereka lakukan ini semua untuk kita, karena mereka paham betul bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Jadi kalau ada manusia lain yang berusaha untuk merenggut nyawa, maka di situ kita harus lawan, kita harus tunduk ke lawan. Jadi baik, apakah materi hari ini sudah bisa diterima? Bisa untuk melakukan praktik di luar sana? Bisa tentang rumah mama di kampung yang suka gosip? Bisa. Atau kita sendiri yang suka cerita orang lain benar? Bisa? Bisa. Karena apa? Karena ada undang-undang yang melarang ya. Kalau kita ngomong orang lain kenapa, kita akan melanggar pasal. Baik. Untuk mengakhiri semua kegiatan kita pada hari ini, untuk memastikan bahwa apakah sudah ada yang memahami atau belum, saya minta satu orang untuk mengambil satu kesimpulan. Laki satu, perempuan satu, dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, silakan. Siapa yang mau menarik kesimpulan dari materi hari ini? Ya. Oke, yang laki dulu atau perempuan dulu dari bersama angkat tangan. Ya, di antara kamu dulu buku siapa yang dulu? Oke, silakan. Baik, kesimpulan Berdiri. Berdiri volumenya agak besar supaya kita semua dengar. baik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, kita dapat memahami HAM di Indonesia yang sangat beragam, konflik antar kelompok, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Itu saja kesimpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan apresiasi dulu kita. Oke, satu lagi tadi ada. Dulu tadi ya. Menurut saya, tentang pembelajaran kita tentang materi HAM, bahwa perjuangan penegakan hak adalah sesuatu yang luhur sifatnya dan memiliki adil yang besar dalam program kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai hak-hak asasi. Hak-hak asasi adalah mutlak, dan yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada setiap manusia sejak kita berada dalam kandungan ibu. Dengan tujuan HAM adalah untuk melindungi martabat manusia, memastikan setiap individu dapat hidup bebas dari rasa takut dan kekurangan, serta mengembangkan diri secara optimal. Itu saja dari saya. Oke, mari kita berikan apresiasi yang berikan kesimpulan. Ya, kira-kira seperti itu ya materi yang baru kita pelajari pada pagi hari ini. Apakah hari ini materi sangat menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Baik. Apa yang membuat kita menyenangkan? Ya, apa yang membuat Anda jadi senang dengan pelajaran hari ini? Tentang materinya, Tentang materinya, proses pembelajarannya, dan juga apa lagi? Tentang video. Ya.
Untuk mengakhiri ini semua, saya berharap bahwa setelah kita pelajari materi hari ini, simpanlah materi itu dan jadikanlah pegangan hidup untuk kita, dan lakukanlah praktek di lingkungan masyarakat dan juga kehidupan kita setiap hari, dan jadikan materi hari ini sebagai pedoman untuk kita memahami tentang hak asasi manusia. Saya berpikir hanya itu saja. Mari kita mengakhiri rangkaian pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Setelah doa, kita melakukan salam interaksi. Setelah itu kita keluar satu persatu dulu. Ya, silakan.